Hadir Ibu. Alia, Ade, Anissa, Hadir. Cira, Alexal, terkait unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam teks hikayat. Nah, untuk unsur ekstrinsik itu ada nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Ada yang masih ingat nggak nilai-nilainya ada apa aja? Acungkan tangannya. Boleh deh, ayo. Selain nilai moral ada Religius, pendidikan, budaya, Jadi ada 5 ya dari unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam teks hikayat. Kalau teks hikayat itu kan teks yang dikemas dalam bentuk cerita yang mana ceritanya itu cerita-cerita kuno, cerita-cerita lama gitu ya. Udah lama banget semuanya itu. Nah, sementara kita sekarang itu kan ada di zaman yang cukup modern. Menurut kalian, teks-teks seperti itu masih relevan nggak di kehidupan kita sekarang? masih. Kenapa? Kenapa masih relevan? Coba acungkan tangannya yang mau beropini. Tuan, Soalnya nilai kayak kesetiaan, kejujuran kayak gitu-gitu masih relevan Bu, tuh masih harus tetap diterapkan di era modern kayak sekarang Bu. ya betul. Jadi walaupun teks hikayat ini menceritakan tentang kehidupan raja-raja, tapi kan di dalamnya itu terdapat nilai-nilai moral yang mana nilai-nilai moral itu masih ada gitu di kehidupan kita sekarang yang masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Hari ini kita akan mengalihwahanakan teks hikayat ke dalam bentuk cerita pendek cerpen modern. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita harus memahami esensi dari teks hikayat terlebih dahulu. Nah, kita akan mengidentifikasi dulu nih unsur-unsur penting yang ada di dalam cerita teks hikayat. Lalu kemudian setelah kita mengetahui apa aja sih unsur-unsur pentingnya, kita akan merancang, kita akan membuat draftnya, bagaimana cara mengalihkan dari yang tadinya teks hikayat ke dalam cerpen modern. Lalu kemudian setelah kita membuat draftnya, nanti kita akan meningkatkan kreativitas kita dengan cara apa sih? Dengan cara mengembangkan ide-ide yang terdapat di dalam teks hikayat, lalu kemudian diubah ke dalam bentuk cerita modern. Oke, ini udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing kan? Sekarang kita akan menentukan dulu nih setiap kelompok kira-kira akan dapat teks hikayat apa gitu. Jadi nanti ada beberapa judul teks hikayat. Salah satu anggota kelompoknya terserah kelompoknya boleh ke depan untuk spin. Kalian akan dapat teks hikayat apa? Boleh dipilih. Banget. Teks hikayat si Rama mencari Sita Dewi. Gimana kelompok 1? Setuju nggak? Atau mau diganti? Ganti. Tapi ibu lupa menjelaskan aturannya. Kalau misalkan kalian tidak terima mau ini, ada satu tantangan. Jadi kalian harus menjawab satu pertanyaan. Kalau memang kalian bisa menjawab pertanyaan itu, kalian boleh ganti, boleh spin lagi. Tapi kalau misalkan pertanyaannya salah, kalian harus mengerjakan tetap yang ini. Berarti ibu nanya ke kelompok 1. Tujuan utama dari adanya tokoh Sri Rama ini untuk apa sih? Gimana? Aku ini Putri Komuni. Mau diganti nggak? Berarti karena ada dua kelompok yang sama, berarti tantangannya nanti ketika memodifikasi teks hikayat ke dalam cerpen modern, kalian harus mencari ide yang cukup kreatif supaya hasil akhirnya tidak sama persis. Itu tantangannya untuk kelompok yang sama. Jadi di sini ibu ada LKPD sama teks hikayatnya. Jadi nanti kalian akan
esensi yang bisa diambil dari teks kaya tersebut. Lalu kemudian setelah selesai mengidentifikasi teks kaya tersebut, kalian merancang apakah teks kaya ini nantinya akan jadi cerpennya seperti apa. Contohnya ya, dari teks kaya Sri Rama itu kan, teks kaya Sri Rama itu kan menceritakan seorang suami yang mencari istrinya hilang di kehidupan kerajaan. Nah, kalian bisa memodifikasi itu dengan cara misalnya kalian bikin latar yang baru, bikin tokoh yang baru yang ada di kehidupan kita sekarang. Misalnya kalian bisa bikin menceritakan tentang anak SMA yang kemudian mereka sedang mengadakan acara di luar, lalu kemudian ada yang diculik, lalu kemudian setelah itu ada yang membantu mencari. Jadi definisi dari memodifikasi cerita tersebut menjadi dalam cerita modern itu tetap ada gitu nilai-nilai pentingnya, nilai-nilai esensi dari teks hikayatnya, walaupun penyampaiannya hasil akhirnya berbeda. Kebayang nggak? Modulasinya kayak gimana? Jadi intinya inti ceritanya tetap sama kayak yang ada di dalam teks hikayat, cuman tokohnya, latarnya kita buat baru, kita buat yang ada di zaman sekarang gitu, bukan di dalam Dan ini apa? Iklan. Ya jadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fika Mukti Hidayah. Perkenalkan nama aku Praska Cantika. Perkenalkan nama aku Cynthia Cahyadini. Aku kayak dari Pemerintahan. Aku sama Marisa. Di sini kami mendapat tugas dari Ibu untuk menganalisis teks hikayat berjudul Bayan Budiman. Di sini kami sudah menganalisis dan ada satu tugas tambahan, yaitu membuat cerita hikayat sama kayak gini, cuma versi modernnya. Jadi cerita inti dari teks hikayat Bayan Budiman ini menceritakan tentang seorang jadi inti ceritanya itu kayak menceritakan tentang pasang suami istri yang dimana suaminya ini seorang pelaut. Nah, istrinya itu selingkuh sama anak raja. Nah, dari situ ada satu burung yang namanya tuh Bayan. Nah, si burung ini tuh jadi si Bayan ini tuh pengen menyelamatin hubungan antara suami istri ini dengan cara menyadarkan istrinya, tapi tidak memberitahu sama suaminya gitu. Jadi dengan cara menyadarkan istrinya agar berubah menjadi lebih baik. Jadi inti dari cerita ini tuh seekor burung yang menjadi pengabdian seorang manusia. Di unsur itu ada unsur hikayat. Judulnya itu Hikayat Bayan Budiman. Lalu ada tokoh utama. Tokoh utamanya ada Bayan Siantan, Bibi Jainah, dan Khojal Maimunah. Lalu ada tokoh pendukung. Yang pertama ada Khojal Mubarok, yang kedua anak raja, dan yang ketiga Tiup Betina. Di sini juga ada alusikan cerita hikayat Bayan Budiman, yaitu bercerita tentang seorang anak saudagar kaya yang menikah dengan seorang perempuan. Anak itu ikut berniaga meninggalkan istrinya. Istrinya berselingkuh dengan anak raja, namun dia dikuasai oleh bernama Bayan sehingga istri anak saudagar itu. Nilai esensialnya yaitu yang pertama ada nilai religius atau agama. Berdoa pada Tuhan ketika ada hajat atau ketika ada keinginan. Yang kedua yaitu nilai sosialnya, benar sekali ketika seseorang salah jalan. Yang ketiga nilai pendidikan, sadar ketika kita memiliki tujuan yang salah. Yang keempat ada nilai budaya, tradisi menjodohkan anak dengan keluarga lain. Yang terakhir ada nilai moral, yaitu kita harus memiliki sikap menjaga kepercayaan terutama
kita bikin tokoh-tokoh. Yang pertama itu Yuna, tokoh utamanya. Karakteristiknya itu Yuna baik, sabar, pintar. Nah kalau Harun tokohnya tuh kayak malas, terus bodoh. Senja itu ceritanya nanti jadi guru les. Nah sifatnya itu sabar sama adil. Latar belakangnya tuh di sekolah waktu ujian PTN. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat. Judulnya tuh Yuna Hidayat. Nah tokoh dan karakteristiknya tuh yang pertama ada Yuna, dia sabar, baik, dan benar. Terus ada Harun, tokohnya tuh malas, bodoh, terus marah. Senja tuh guru lesnya, sifatnya sabar, mahir. Latarnya di sekolah lagi PTN. Nah alur sifatnya awalnya bercerita tentang satu sekolah yang mendekati PTN. Senja tuh kan Yuna tuh lagi ikut les sebagai Senja sebagai guru lesnya. Nah Senja sabar melakukan sekolah daripada Yuna. Terus saat PTS berjalan, Harun yang kebagusan belajar bermodalkan internet. Namun dia tergoda pada temannya yang mencontek. Dia ikut meminta contekan pada Iko. Tapi Iko pakai satu nasihati Harun agar mundur. Harun marah dan selesai PTS dia membuli. Yuna kemudian ingin menegur Harun tapi ia takut untuk dibully. Jadi Yuna tuh menawarkan diri agar dia jadi mengajari Harun buat materi PTS. Nah, selama ikut PTS itu Yuna mengajari Harun, maksudnya Harun paham materi dan belajar. Kemudian dia tidak ada niat lagi untuk mencontek, dia sudah insaf. Nah, kira-kira segitu saja presentasi kami pada materi hari ini. Mohon maaf apabila ada pengulangan saat teksturnya karena itu. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada ya teman kalian yang mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat. Nah, hasilnya itu tadi berdasarkan teks kayak yang mereka dapat masih ada relevannya. Nah, itu udah cukup bagus. Nanti tinggal dikembangkan aja. Harapan ibu sekarang kalian merancang draftnya gitu. 50% lah nanti supaya nanti minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan menegaskan lagi. Ini boleh dirancang lagi nanti untuk perkembangannya seperti apa supaya minggu depan udah dari nol banget gitu ketika kita menggunakannya. Nah, sekarang ibu mau tanya, dari tadi kita mengalih wahanakan dari teks hikayat ke dalam cerpen modern, apa sih tantangan yang kalian hadapi? Bahasanya terlalu kuno, jadi sulit untuk dimodernisasi. Terus ada lagi? Ada lagi tantangannya? Berarti aman-aman aja kalau nggak ada tantangan.